Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Santap Ilmu, berbagi ilmu untuk kita semua. Oke, apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang Pak Arif akan membawakan materi yaitu tentang Indonesiaku Kaya Raya. Kenapa Indonesia itu disebut kaya raya? Apakah hartanya yang melimpah atau apanya yang melimpah atau apanya yang kaya raya? Nah, kita cari tahu ya anak-anak. Di video kali ini kita akan membahas tentang Indonesiaku Kaya Raya. Oke, pada topik A itu kita akan membahas tentang bagaimana bentuk Indonesiaku. Nah, di sini kita akan membahas tentang peta. Peta di sini adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Oke, di sini juga ada beberapa fungsi dari peta. Di antaranya adalah yang pertama, itu menunjukkan lokasi suatu tempat. Yang kedua, itu memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk penampakan alam di permukaan bumi. Nah, fungsi yang ketiga dalam peta yaitu menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Oke, selanjutnya pada peta itu nanti kita akan mendapatkan informasi umum pada peta. Di sini kita ada contoh dari peta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di dalam peta ini kira-kira ada informasi apa saja? Oke, ya anak-anak, kita cari tahu. Yang pertama yaitu pada kalimat Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ditunjukkan sebagai judul peta. Nah, kira-kira judul peta itu apa? Judul peta itu yaitu untuk menginformasikan jenis peta. Kita tahu kita sedang membaca peta apa, kita tahu sedang mencari peta apa, itu nanti kita akan tahu pada judul peta. Selanjutnya yaitu ada arah mata angin. Di sini pada informasi arah mata angin yaitu alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Biasanya di pojok yang kita bahas ini, yang ini itu ada arah peta itu biasanya diawali dengan huruf U atau utara. Ya. Selanjutnya yaitu ada skala. Skala di sini adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalau kita mau membuat peta, kita tuh harus mempunyai perbandingan dulu. Kita harus membuat skalanya terlebih dahulu. Kalau kita tidak membuat skalanya terlebih dahulu, maka kertas yang kita bikin untuk membuat peta itu bakalan banyak ya anak-anak ya. Tapi kalau kita sudah dapat perbandingannya, maupun peta itu mau yang aslinya itu misalkan 1 banding berapa juta, tapi ketika kita mau dibikin peta, kita merubah skalanya terlebih dahulu agar
apa yang kita bikin petanya itu muat pada buku gambar yang kita pegang. Oke, selanjutnya yaitu ada peta sisipan. Peta sisipan itu adalah peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Oke, informasi selanjutnya yaitu ada legenda. Nah, kira-kira legenda itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Oke, di sini legenda itu adalah menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta. Nah, simbol contohnya gunung. Gunung itu kita simbolkan persegi. Kalau gunung berapi itu warnanya merah, tapi kalau gunung tidak berapi itu warnanya hitam. Itu ada di legenda. Selanjutnya yaitu ada tata warna. Tata warna di sini adalah penjelasan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Oke, selanjutnya yaitu ada simbol. Simbol di sini adalah tanda peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Itu beberapa informasi umum yang ada pada peta. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang memahami negara maritim dan negara agraris. Nah, selain Indonesia itu terkenal dengan negara kepulauan, Indonesia juga terkenal dengan negara maritim dan negara agraris. Apa itu negara maritim dan apa itu negara agraris? Mari kita bahas pada video kali ini. Negara maritim. Di sini negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya yaitu berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri dari negara maritim yaitu memiliki wilayah laut, ada transportasi laut, ada perdagangan laut, armada militer laut, yaitu untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya, dan memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang dimaksud dengan negara maritim atau negara, bisa disebut juga negara kelautan. Ya. Sekarang kita ke negara agraris. Nah, kalau negara maritim itu negara kelautan, kalau negara agraris, kira-kira negara yang seperti apa ya anak-anak? Yuk kita cari tahu. Negara agraris di sini yaitu negara yang sebagian rakyatnya itu bermata pencaharian bercocok tanam. Ya, anak-anak, ciri-ciri dari negara agraris yaitu memiliki daratan yang luas untuk lahan pertanian, karena pada negara agraris yaitu negara yang bercocok tanam, jadi kita harus memiliki luas lahan pertanian. Ciri yang kedua yaitu masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Dan ciri yang terakhir yaitu negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan. Nah, selain pada bidang pertanian, negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan. Itu ciri-ciri dari negara maritim dan juga negara agraris. Oke, selanjutnya yaitu kita pada topik B,
yaitu tentang Indonesiaku Kaya Hayatiku. Nah, di sini kita sudah ada peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Lah, apa itu flora? Apa itu fauna? Kita akan bahas pada video kali ini. Oke, di sini keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama ada wilayah Indonesia Barat atau yang disebut juga dengan Asiatis. Di sini memiliki kemiripan flora dan fauna di Asia. Jadi flora dan faunanya itu sama yang ada di Asia. Ya, flora itu tumbuhan, kalau fauna itu hewan. Nah, di sini contoh dari flora di wilayah barat atau Asiatis, yaitu ada meranti, ada keruning, ada rotan, ada jati, ada tanaman kemuning, ada hutan bakau, dan ada rawa gambut. Itu tumbuhan yang ada di bagian barat atau Asiatis. Sedangkan faunanya atau hewannya di sini bagian barat itu ada dibagi menjadi 3 ya, ada mamalia, ada reptil, dan ada burung serta ikan, ada 4, sorry. Kalau mamalianya di sini seperti gajah, badak, rusa, banteng, dan kerbau. Sementara pada reptilnya yaitu ada ular, ada kadal, ada biawak, dan ada buaya. Serta jenis burungnya yaitu ada elang, ada merak, dan ada burung hantu. Dan ada berbagai macam ikan tawar. Contoh dari ikan tawar itu pasti kalian sudah tahu ya anak-anak ya. Apa itu contohnya? Ya, ada ikan mas, ada ikan mujair, ada ikan cupang, ada ikan sapu-sapu, dan masih banyak lagi contoh-contoh ikan tawar yang ada di Indonesia bagian barat atau Asiatis. Oke, di sini di bawahnya itu kita ada keterangan kalau fauna itu adalah hewan, ya, kalau flora itu adalah tumbuhan, dan mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Reptil itu adalah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik pada tubuhnya, yang contoh-contohnya sudah Pak Arif sebutkan di atas ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya yaitu ada wilayah Indonesia Tengah atau disebut juga dengan peralihan. Nah, contoh dari flora pada wilayah Indonesia Tengah, di sini karena memiliki curah hujan yang rendah dan relatif kering, membuat flora di wilayah ini itu didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contohnya itu ada anggrek, ada cengkeh, ada cendana, ada pala, dan ada eboni. Itu contoh dari flora di bagian Indonesia Tengah. Sedangkan fauna di sini ada 3 macam, yaitu ada mamalia, reptil, dan burung. Mamalianya itu ada anoa, ada babi, ada rusa, ada monyet hitam, ada kuskus, dan ada tarsius. Sedangkan reptil pada wilayah Indonesia Tengah itu ada komodo, buaya, biawak, dan ular. Sedangkan jenis burung pada wilayah Indonesia Tengah itu ada burung maleo, ada kakatua,
nuri, dan ada burung rangkong. Di sini ada keterangan tentang apa itu stepa, apa itu sabana, ada di bawah video ini. Silakan dipahami sendiri ya anak-anak. Sekarang kita ke wilayah Indonesia yang ketiga, yaitu ada wilayah Indonesia bagian timur atau disebut juga dengan Australis. Di sini wilayah timur itu memiliki kemiripan dengan flora dan fauna yang ada di Australia. Oke, contoh dari flora wilayah Indonesia bagian timur itu didominasi oleh hutan tropis, hutan musim, hutan bakau di daerah pesisir. Contohnya yaitu ada matoa, ada pohon sagu, ada ficus, dan ada merbau. Oke, itu ya kalau floranya. Sedangkan faunanya di sini memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya itu berkantong. Contohnya pada mamalia itu ada kuskus, ada kanguru, ada walabi, ada lancer irian, dan ada kelelawar. Sedangkan reptilnya yaitu ada kadal, ada buaya, biawak, dan ular. Sedangkan burung yang ada di wilayah Indonesia bagian timur atau Australis, di sini ada burung cendrawasih, ada burung kasuari, ada burung nuri, dan ada maleo. Lah di bawah kotak yang hijau itu keterangan bahwa hutan tropis di sini adalah hutan alam yang berada pada iklim tropis, yaitu terletak antara 27 derajat LU dan 27 derajat lintang selatan. Sedangkan hutan musi yaitu hutan yang dipengaruhi oleh musim. Sedangkan hutan bakau di sini adalah hutan yang tumbuh di air payau atau dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Itu ya anak-anak, contoh dari flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pemanfaatan dari sumber daya alam. Oke, pada sumber daya alam, di sini kita akan dibagi 4, yaitu yang pertama ada sumber bahan pangan, yang kedua ada bahan kosmetik, yang ketiga itu ada sebagai obat-obatan, ya anak-anak. Dan yang keempat, terakhir pada pemanfaatan sumber daya alam, yaitu ada sebagai memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, dari keempat pemanfaatan sumber daya alam ini, kita akan bahas apa itu sumber bahan pangan, apa itu bahan kosmetik, apa itu sebagai obat-obatan, dan apa itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, pertama, pada pemanfaatan sumber bahan pangan, di sini yaitu contohnya ada lada, ada jahe, ada bawang, ada lengkuas, ada kunyit, ada serai, dan ada cabai. Di sini itu digunakan sebagai bumbu dapur yang kalian pasti kalian semua sudah pada tahu jahe itu bagaimana bentuknya, bawang itu bagaimana bentuknya, pasti sudah pada mengenal ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya itu pada bahan kosmetik. Pada bahan kosmetik di sini ada lidah buaya. Lidah buaya itu biasanya sering kita pakai untuk menyuburkan rambut kita. Kalau rambut kita
mau lebat atau mau hitam atau mau cepat panjang, biasanya kita oleskan kepala kita ya. Biasanya lidah buaya kita oleskan ke kepala kita. Selanjutnya itu ada serai. Serai di sini itu sebagai lotion atau sebagai minyak pengusir nyamuk. Itu bahan alami ya teman-teman. Anak-anak, untuk mengusir nyamuk itu bisa kita oleskan pakai serai. Oke, di sini sebagai obat-obatan apa saja? Nah, di sini cacing itu biasanya digunakan untuk obat tifus. Kumis kucing itu biasanya untuk mengobati infeksi saluran kencing. Minyak putih itu biasanya kayu putih, itu biasanya sebagai bahan dasar untuk pembuatan minyak kayu putih. Itu pemanfaatan sumber daya alam pada obat-obatan. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam pada kebutuhan sehari-hari. Di sini ada kapas, ada serat nanas, ada serat pisang, ada eceng gondok. Itu biasanya untuk membuat pakaian ya anak-anak. Nah, kalau kayu, rotan, dan bambu itu biasanya kita buat sebagai bahan bangunan atau bahan perkakas. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai pada topik C, yaitu tentang Indonesiaku kaya alamnya. Nah, pada Indonesiaku kaya alamnya, di sini ada diagram tentang barang tambang dan pemanfaatnya. Lah, barang tambang di sini itu contohnya ada minyak bumi, ada gas alam, ada aluminium, ada besi, dan ada logam. Di sini selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita itu juga memiliki sumber daya alam non hayati. Apa itu sumber daya alam non hayati? Lah, sumber daya alam non hayati atau abiotik di sini adalah sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, yaitu seperti tanah, air, dan barang tambang. Itu sumber alam non hayati ya anak-anak. Selanjutnya pada video berikutnya itu tentang sumber daya alam. Ini bisa dikelompokkan menjadi dua jenis ya anak-anak. Apa saja? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh dari sumber daya alam yang bisa diperbaharui, di sini kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Itu pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya itu ada air, ada tanah, dan ada udara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya ada minyak bumi, ada gas alam, ada emas, ada batu bara, dan lain sebagainya. Oke, pada video selanjutnya itu kita akan membahas tentang dampak pengambilan sumber daya dan upaya pelestariannya. Lah, di sini itu ada gambar kebakaran hutan ya teman-teman, ya anak-anak. Di sini banyaknya hutan gundul itu disebabkan adanya penebangan besar-besaran untuk keperluan lahan perkebunan atau lahan perumahan. Nah, akibat dari
daerah resapan hujan yang berkurang, sehingga di sini akan menyebabkan yang namanya banjir, terus ada tanah longsor, dan bisa kekeringan. Upaya pelestariannya di sini itu kita bisa dengan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, di sini meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan dan penegakan hukum secara tegas bagi yang melanggar undang-undang kehutanan. Itu upaya pelestarian pada hutan gundul. Selanjutnya yaitu ada rusaknya hutan bakau. Fungsi dari hutan bakau yang ada pada gambar di sini yang di samping ya. Di sini fungsi hutan bakau di tepi pantai itu antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Nah, saat ini hutan bakau itu banyak dirusak dan ditebang. Untuk apa? Untuk keperluan pembangunan. Nah, jika kita biarkan ini, maka akan menyebabkan yang namanya pengikisan pantai, anak-anak. Nah, yang akan mengakibatkan itu longsor, erosi pantai, bahkan banjir ya anak-anak. Kalau kita secara terus-menerus tebang tanpa adanya reboisasi. Upayanya bagaimana? Di sini upaya untuk mencegah rusaknya hutan bakau yaitu dengan cara mereboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah yang ada di sekitar hutan bakau. Oke, pada video selanjutnya atau di slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Oke. Nah, di sini kegiatan pertambangan adalah usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Di sini ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini, yaitu pertama, kerusakan hutan di daerah tambang. Yang kedua, ada pencemaran udara akibat debu dan asap. Yang ketiga, ada pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Nah, di sini upaya pelestariannya yaitu pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Selanjutnya, pada slide selanjutnya itu adanya terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Nah, di sini itu ada ikan hiu. Kenapa ikan hiu terancam? Nah, di sini penjelasannya, ikan hiu itu banyak diburu untuk dimanfaatkan siripnya, anak-anak. Untuk apa? Untuk bahan makanan. Nah, di gambar yang kedua itu ada orang hutan. Orang hutan juga terancam punah karena hutan tempat tinggalnya itu berkurang. Dan ketiga, ada tanaman cendana. Di sini tanaman cendana juga hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus dan pelestariannya itu tidak mudah ya anak-anak. Upaya pelestariannya itu kita tuh harus menjaga habitat hewan, menghentikan perburuan liar, terus adanya upaya untuk budidaya atau untuk mereboisasi hutan-hutan yang gundul tadi. Terus untuk kita tuh harus menjaga satwa-satwa yang ada di dalam hutan supaya habitatnya itu tetap terjaga. Oke, mungkin
pembahasan untuk Indonesia ku kaya raya. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai tentang materi Indonesia ku kaya raya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Santap Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.